Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yuliana, NIM 4221090. Soal UAS yang pertama yaitu sejarah timbulnya kelompok Khawarij dan Murji'ah. Sejarah timbulnya kelompok Khawarij. Pada awal mulanya ada sekelompok orang yang mendukung Sayyidina Ali. Namun akhirnya mereka keluar dan membencinya karena dianggap lemah dan tidak bisa menegakkan kebenaran. Jika saja Sayyidina Ali mau bertobat, maka mereka atau orang-orang Khawarij itu akan bersedia kembali lagi kepadanya. Namun apabila Sayyidina Ali tidak mau bertobat, maka orang-orang Khawarij itu akan menyatakan perang terhadapnya dan sekaligus kepada kaum Muawiyah. Sejarah timbulnya kaum Murji'ah. Sejarah timbulnya kaum Murji'ah itu berkaitan dengan aspek politik. Pada awal mulanya, pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus. Sang penguasa atau Bani Umayyah mengalami penurunan ketaatan agamanya, tidak seperti Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah tersebut bersikap kejam, akan tetapi orang-orang muslim hanya bisa diam saja. Bani Umayyah atau sang penguasa atau yang sekarang disebut dengan kaum Murji'ah tersebut berpendapat bahwa orang boleh melakukan sholat di belakang orang yang soleh atau orang yang fasik, sebab penilaian baik dan buruk itu sudah menjadi urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah mereka dinamakan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah yang artinya melambatkan atau menangguhkan balasan Allah sampai akhir nanti. Kemudian soal yang kedua yaitu persoalan pendapat dan dalil yang menguatkan pendapat tersebut kepada kelompok Khawarij dan Murji'ah. Persoalan yang terjadi pada kelompok Khawarij bermula ketika mereka dianggap lemah dan tidak bisa menegakkan kebenaran, dan Sayyidina Ali pun tidak mau bertaubat, sehingga orang-orang Khawarij itu keluar dan membencinya, kemudian juga menyatakan perang terhadapnya dan sekaligus kepada kaum Muawiyah. Orang-orang Khawarij berpendapat bahwa orang-orang yang zolim dan berbuat dosa besar itu adalah orang yang kafir. Pendapat atau argumen tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi yang terdapat dalam Al-Quran surah 5 ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak menuntaskan menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kafir. Kemudian persoalan yang terjadi kepada kelompok Murji'ah bermula ketika pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus yang menyebabkan sang penguasa atau Bani Umayyah mengalami penurunan ketaatan dan kemudian membuatnya bersikap kejam. Kemudian memiliki pendapat bahwa orang-orang yang akan sholat boleh sholat di belakang orang yang soleh atau fasik, sebab penilaian baik dan buruk itu sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi yang terdapat dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat yang telah Allah berikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya.
Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian soal yang ketiga adalah sikap saya terhadap adanya kelompok Khawarij dan Murji'ah. Sikap yang saya berikan terhadap adanya kelompok Khawarij dan Murji'ah adalah dengan menghargai berbagai pendapatnya, namun tetap mengimani apa yang telah Allah berikan atau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian soal yang keempat, yaitu hikmah yang bisa diambil dari kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Yang pertama adalah mengetahui bahwa dari segala bentuk ibadah, niat adalah yang paling utama. Kemudian selanjutnya, menjadi percaya bahwa setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan kita harus bisa memilah atau memilih mana yang baik bagi kita, serta dapat menambahkan atau memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.